Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan, usia dan kekuatan untuk terus melaksanakan kewajiban Allah, dan mudah-mudahan selanjutnya sampai tutup usia kita, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah subuh, sebelumnya mohon maaf kepada para masyayikh, para sesepuh, para kiai dan para ustadz di sini. Saya ikut sharing, berbagi sedikit tentang tafsiran surat Al-Insyirah atau Asy-Syarhu. Surat ini merupakan surat ke-94 ya, surat di juz amma, juz terakhir di juz 30. Alam Nashrah ya, populernya dengan Alam Nashrah ya. Surat ini dinamai dengan Asy-Syarhu atau Al-Insyirah yang artinya kelapangan ya. Nah, kenapa ya? Karena di awal surat Allah di sini menegaskan dengan sebuah pertanyaan, alam nashrah laka sadrak. Nah, mungkin untuk terjemahnya sudah hampir pada tahu ya, alam nashrah laka sadrak gitu ya. Bukankah kami ya, kami itu Allah telah melapangkan dadamu, ini kepada Nabi. Kemudian wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan ya atau melepaskan beban-bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang menghinggapi pundak ya. Nah, ini mungkin sebuah kiasan supaya agar lebih mudah dipahami. Jika beban kan kita di pundak ya gitu ya. Jadi orang-orang Arab pada waktu itu ya seperti kita hari ini ya, masih bersifat agrikultur atau juga pertanian, di mana semua beban itu kan sekarang dulu masih di pundak ya, zaman-zaman dulu. Sekarang mungkin ada roda, ada kendaraan, bahkan dari pertanian juga sudah langsung ada transportasi gitu ya, ada motor, ada mobil. Kalau zaman dulu sebelum motor mobil mungkin tahun 80-an ya, itu semua kuli-kuli itu ya, semua di pundak gitu ya. Jadi beban itu jadi beban gitu ya. Ya kan orang-orang sebagai bapak-bapak ya, sebagai kepala keluarga, jadi nyebut beban keluarga itu ya itu seperti beban-bebannya mereka jadi kuli panggul gitu ya, gitu, kuli panggul gitu. Jadi di sini juga mengisyaratkan supaya lebih mudah mungkin dipahami. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami Allah telah meninggikan namamu ya. Nama Nabi kan selalu disebut-sebut ya, dalam syahadatain, asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi bersama dengan, selalu berdampingan dengan Allah ya. Jadi Allah sebagai Khalik, makhluk yang pertama disebut itu adalah Nabi gitu. Itu kan sangat mulia gitu. Dalam semua salawat, nah gitu, ini salawat kepada Nabi itu kan terusan disebutkan dalam azan, iqamat dan sebagainya. Banyak doa-doa yang menyertakan nama Nabi gitu. Fa inna ma'al usri yusran. Nah, ini cukup populer ya hari ini, jadi quote jadi kata-kata kalimat sakti gitu, sehingga di stiker-stiker ya, di kendaraan, di mobil terutama ya. Nah, ini mungkin kalau dalam kajian Al-Quran sebutnya living Quran ya. Jadi Quran itu nempel gitu dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagus gitu. Satu sisi tidak merendahkan ya, mohon maaf ya. Walaupun banyak ditulis dengan huruf Latin gitu, tetapi itu tidak merendahkan. Hakikatnya mereka meninggikan Quran gitu. Jadi ya mudah-mudahan saja. Itu sebuah doa ya bagi mereka mungkin ya. Kadang-kadang mohon maaf misalkannya Grab misalkan dengan mobilnya cicilan, aduh ini berat ya. Ya mudah-mudahan innamal usri yusra gitu, sebagaimana ayat di surat ini. Nah itu ya, ini mungkin salah satu inti ya di sini penguat di surat Asy-Syarhu ini, innamal usri yusra. Jadi sesungguhnya bersama, kan ini ada inna itu taukid. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Nah, bahkan diulang 2 kali kita itu ya, jadi penguatnya. Nah, nanti kita akan bahas secara bahasa. Kenapa diulang 2 kali itu? Apakah tidak bosan? Atau lebih menekankan lagi? Fa'idha faragta fansab, maka jika engkau telah selesai dalam satu urusan, maka selesaikan urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, maka berharaplah dalam segala hal kepada Tuhanmu. Nah, ini dalam konteks awalnya dulu, mungkin ya asbab nuzulnya, ini masih berkaitan dengan surat Ad-Duha gitu. Jadi Ad-Duha ini surat di mana Nabi ya, ini asbab nuzulnya yang paling awal itu di Ad-Duha dulu gitu ya. Ini hanya penguat, Asyaru itu penguat Ad-Duha. Di Ad-Duha itu dulu satu ketika wahyu itu datangnya terlambat gitu. Kebayang ya kalau wahyu datangnya terlambat, Nabi sebagai Nabi gitu ya. Ini bagaimana saya menyampaikan selanjutnya gitu ya. Ya kan segenting kita, mohon maaf ya, kita dalam kehidupan sehari-hari ya, orang sudah janji gitu, misalnya pedagang sudah DP, kemudian belum datang gitu. Tapi di sini yang lain sudah pada nanya, ini berapa ini? Tapi kita kan ada panik juga ya, saya ini harus saya terjual hari ini gitu ya. Apalagi mohon maaf, misalkan kita sudah ada pembayaran jatuh tempo, sementara yang mau janji hari itu datang, tidak datang-datang. Kita kan panik gitu ya. Apalagi Nabi gitu. Nabi itu sudah sebagai dianggapnya orang, mohon maaf ya, pada waktu itu dianggapnya oleh orang-orang Quraisy pembesar itu, Nabi itu orang kecil lah gitu, anak kecil gitu. Membawa ajaran baru, di mana Tuhan-Tuhan pada waktu itu disebut alihah ya. Banyak Tuhan, politeisme, ada Lata, Manat, Uzza, Hubal dan sebagainya. Ini dengan satu Tuhan, Allah. Maka di mana Allah itu kan gitu ya, pasti panik lah gitu. Pasti panik gitu. Nah, itu dengan Ad-Duha ini Allah menegaskan mawadda'aka rabbuka wa ma qala gitu ya. Jadi Muhammad, aku itu tidak meninggalkanmu dan aku tidak marah gitu. Ya, sehingga dengan kata qala itu ya marahnya luar biasa gitu ya. Dalam baca tafsir itu di salah satu qabilah kata qala itu lebih dari godob. Ya. Kalau sudah marah luar biasa kan kita bisa bukan hanya wah segala macam lah bisa terjadi gitu kalau sudah marah besar gitu. Nah, qala itu marah besar gitu. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, semua nanti akan dikasih gitu kan. Nah, itu ya nih. Sehingga apa Allah di sini alam yajidka yatiman fa'awa. Coba Muhammad ingat dulu gitu ya. Waktu engkau kecil kan engkau yatim, kemudian kami berikan perlindungan ya dengan keluarganya, gitu ya, dengan kakeknya, pamannya dan keluarga besarnya. Wa wajadaka dhalan fahada, engkau tersesat gitu. Dulu kan mencari-cari hidayah, kemudian Nabi bertahanus di Gua Hiro gitu sampai mendapatkan wahyu. Nah, itu harus ingat gitu ya. Kamu itu sabar dulu gitu ya. Kamu itu dulu sabar, tapi sekarang masih ini. Jadi setelah Ad-Duha ini turun, Nabi tetap aja gitu. Tetap was-was lah gitu ya. Ya mungkin seperti kita ketika ya yang dagang itu pakai DP-DP-an gitu ya. Atau mungkin nunggu transparan itu belum jangan-jangan ya, apalagi ya mungkin ya jangan-jangan gitu tak gitu. Nah, ini al-insyirah ini atau asyaru ini untuk menegaskan sekali lagi gitu ya, menegaskan sekali lagi gitu ya. Ya kita kan mungkin sederhananya menghadapi yang real ya. Nah, ini Nabi itu yang maha gaib gitu ya, kebayang gitu ya paniknya gitu, dan ya masih ada trauma lah gitu, kira-kira begitu. Jadi surat Asy-Syarhu menegaskan surat Ad-Duha ketika Nabi dalam kondisi ya kurang stabil atau mungkin semangat dakwahnya sebetulnya turun lah gitu. Ini gimana ya? Karena di surat Ad-Duha itu banyak orang-orang Quraisy yang mengejek Nabi gitu. Wah, cenah setan Muhammad sudah meninggalkannya gitu. Itu ya bakatku inilah gitu ya, bakatku bencinya gitu. Nah, ini di surat Asy-Syarhu ini alam nasrullah kasarok itu yaitu menunjukkan ke Ad-Duha tadi gitu ya. Sudah Muhammad masih ingat kan di Ad-Duha yang kemarin gitu. Kau ini yatim kemudian diberi perlindungan, kau tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa gitu ya. Gitu ya. Gitu, jadi ini menegaskan gitu, menegaskan. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya sederhana Bapak Ibu, kalaupun ini
ketika membaca Quran sebenarnya lebih bagus lihat tafsirnya gitu. Hari ini sebenarnya di handphone banyak ya tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan kayak Ibnu Katsir ya. Saya juga enak gitu download di Play Store Ibnu Katsir gitu. Wah, apa sebab nuzulnya gitu ya. Terus juga ada tafsir-tafsir atau sederhana ya, banyak tafsir Al-Wajiz gitu yang sudah ada di, bahkan Al-Misbah juga sudah ada di Play Store. Jadi supaya kita bisa membayangkan kondisi situasi sosial budaya dan psikologis terutama ya, jadi psikologisnya gitu ya. Nah di sini alam nasrul kasodrok ya, bukankah kami kata Allah telah melapangkan dadamu ya, sudah menenangkan engkau di surat Ad-Duha itu. Kemudian wawadon angka wizrok, nah itu Allah sudah menjamin ya bahwa Nabi itu akan dihapuskan dosa-dosanya baik sebelum Islam atau setelah diangkatnya Nabi sebagai Nabi atau setelah datangnya Islam gitu. Jadi mungkin ya kalau Nabi mungkin ya pada waktu itu ini juga ada kemungkinan Nabi masih ragu apakah dulu sebelum datang Islam zaman jahiliyah aku masih dianggap sebagai jahiliyah gitu. Nah di sini wawado anak angka wizrok, nah wizrun itu dosa ya, dalam surat-surat lain wizrun itu wala taziru waziratu wizra ukhra ya. Ya nah di sini warafa'na laka dzikrok ya. Nah di sini ya apa namanya di tafsir lain ya, atau juga kita bisa pahami Nabi itu kan sebelum kenabian sudah populer gitu ya. Nabi sudah populer dengan apa namanya, dengan orang kejujurannya, kesolehannya, kejujurannya. Nabi sebagai seorang amanah, ya sidik ya, jujur, kemudian fatonah, cerdas, kemudian tabligh gitu ya. Dia selalu menyampaikan apa yang diamanatkan kepadanya. Gitu ya. Nah itu sifat Nabi itu sudah ada sebelum kenabian itu. Jadi beliau sebelum diangkat jadi Nabi sudah populer sebagai itu ya. Makanya itu sebenarnya modal sosial ya. Hari ini kita kalau ingin menjadi, mohon maaf ya, misalkan ingin menjabat ya, kita nyalon bupati, gubernur, atau juga presiden, itu yang paling besar itu modal sosial ya. Kita populer sebagai apa gitu ya. Jadi kalau kita sudah dikenal misalkan sebagai dermawan, apalagi sebelumnya misalkan kalau gubernur jadi bupati juga yang sukses lah gitu ya, atau juga sebagai pengusaha yang sukses, dermawan dan sebagainya, itu akan lebih mudah gitu. Bahkan ya hari ini para pemimpin spiritual gitu ya, para kiai, para ulama gitu, itu kan yang nyalon anak-anaknya mereka tanpa modal gitu kan gitu ya. Jadi nama populer terkenal gitu, itu modal sosial gitu ya. Terutama terkenal yang baik gitu ya gitu, kita terkenal dengan baik itu sebagai modal sosial. Nabi itu sudah sangat populer gitu. Jadi bagaimanapun orang-orang Arab ya, orang-orang kafir pada waktu itu, terutama kafir Quraisy, mengejek Nabi, menghujat Nabi itu sudah orang dikenal sebagai orang jujur gitu kan. Pasti dan kejujuran itu menjadi modal Nabi untuk menyampaikan risalah Allah gitu ya, misi kenabiannya gitu. Jadi Nabi itu tidak perlu uang ya gitu, terlalu bagi-bagi uang atau juga nyawer dan sebagainya. Nabi cukup dengan kejujuran saja, tak gitu ya. Nah itu hebatnya ya. Kalau kita sudah dikenal sebagai orang jujur, kita tidak perlu banyak materi keluar gitu. Dan juga kalau kita ada orang yang menghujat mungkin ini, tapi orang lain sudah mengenal saya sebagai orang jujur, dan itu pastilah gitunya. Pasti orang juga tidak akan percaya ke orang yang ngejek itu gitu. Jadi warafa'na laka dzikrok itu sudah betul-betul Nabi punya modal kejujuran ya, diberikan akhlak yang mulia di awal sebelum jadi Nabi. Maka ketika terputus wahyu itu orang tidak akan jadi ini gitu ya. Mungkin sebagian kecil ada, tetapi yaitu yang ngejek itu, tapi sebagian besar tetap aja gitu bahwa Nabi itu orang jujur gitu ya. Jadi di sini sekali lagi mungkin pelajaran bagi kita, warafa'na laka dzikrok ya, apa namanya, kejujuran ya, yaitu popularitas atau nama baik ya, atau yang disebut dengan apa sekarang itu integritas, bisa juga dikatakan apa namanya, yaitu harus ini ya, menjadi modal dasar lah gitu, menjadi modal dasar bagi kita dalam kehidupan sebagai untuk menitik karir lah gitu dimanapun.
Baik, jamaah rahimakumullah. Nah ini kalau di dalam konteks mikronya ya, dalam konteks dulunya, konteks kecilnya dulu itu kepada Nabi ya. Tetapi sebagaimana kaidah tafsir dan kaidah bahasa, bahwa jika khitabnya kepada Nabi, maka itu khitabnya juga kepada kita. Khitab itu yang dituju ya. Yang dituju di Quran itu siapa saja. Oh, ini kalau hanya Nabi ya udah aja cerita Nabi gitu, gitu aja. Di sederhananya kalau ini kabarnya kepada Nabi, ya sudah itu cerita Nabi. Tetapi aslinya adalah cerita atau pesannya adalah kepada kita juga gitu ya. Jadi K di sini ini ke tiap-tiap orang yang membaca Quran langsung gitu kan ya. Membaca Quran. Ya mungkin kalau kita baca alam nasyara kasodrok ya. Duh, kita sedang mendapatkan beban berat, misalkan bukankah sebelumnya juga gitu kita pernah mendapatkan nikmat yang ini ya. Ya ini sedikit pengalaman saya dulu waktu 2010 ceritanya dapat beasiswa S3 ke Malang. Pada waktu itu ya memang pas ngambil rumah di sini gitu ya, belum, terus juga gaji masih kecil gitu ya. Tapi kata teman saya itu, yang beberapa orang yang dapat beasiswa, kata saya ini cairnya kapan, tiap bulan atau gimana gitu. Katanya bulan 1, kedua, ketiga, katanya paling lambat bulan ketiga gitu. Ternyata pas waktu saya sudah di Malang ya, bawa keluarga, anak 1, ngontrak kamar gitu ya. Bulan 1, 2 itu belum ada ya. Terus mulai sudah dibahas-bahas di tiap perkuliahan ini. Di bulan ketiga belum ada, bulan keempat itu sudah mulai semua goncang ya. Bahkan ada teman saya dari Jember yang memutuskan untuk mengundurkan diri ya. Karena was-was memang ini kita dapat beasiswa atau diganti sama orang gitu. Ya kemungkinan lolos ya lolos, kita lewat tes ya, kita tidak lewat tunjuk, kita tes. Tetapi pada waktu itu ya belum ada kabar apa-apa gitu tentang beasiswa itu gitu. Memang tidak ditagih SPP ya pada waktu itu ya, karena ini ceritanya. Tetapi apakah kita harus berbayar gimana? Itu panik ya, betul-betul panik. Apalagi saya membawa keluarga gitu, itu ya. Jadi psikologis ini ya. Saya betul ini membaca berulang-ulang surat Alam Nasroh gitu ya. Pengalaman sebenarnya, saya baca ulang-ulang beralam Nasroh gitu ya. Nah, terus akhirnya semuanya sepakat menghubungi bagian pimpinan pasca sarjana itu, dan ada kabar katanya Bapak Ibu tetap semuanya sebagai penerima beasiswa. Cuman bersabarlah, paling lambat 1 semester. Aduh ini jadi 2,5 bulan lagi kalau pada waktu itu ya. Ya setelah itu ya kami mulai tenang lah gitu ya. Nah, seperti itu mungkin kira-kira ya. Kira-kira gambaran hari ini kita kalau ini ya coba saja ya. Ini kan banyak walaupun hikmah-hikmah itu kadang ya dalilnya kurang begitu jelas, kadang-kadang ada yang doi. Tetapi saya yakin kalau membaca Quran diulang-ulang ya, dan kita ketika dapat itu ya gitu, mudah-mudahan saja gitu. Dan saya juga mencoba gitu ya, bagi saya yang awalnya suka rasional gitu ya, tapi saya akan coba baca Alam Nasroh gitu ya, mudah-mudahan saja. Dan itu memang sudah waktunya pada waktu itu 1 semester gitu ya. Dan ini juga mudah-mudahan kita coba dengan memahami sedikit-sedikit maknanya dan juga tafsirnya, coba saja gitu. Kalau kita dapat kesulitan, baca aja Alam Nasroh, dan itu sebuah doa gitu ya. Daripada kita minta ke Mbah Anu, ya kita baca aja Quran gitu. Ini mah langsung kepada Allah gitu ya, insya Allah gitu ya. Jadi doa apapun, karena mohon maaf ya, karena kita ada doa-doa dari Kiai Anu, doa yang mustajab. Saya yakin lebih hebat Al-Quran gitu ya, saya yakin gitu. Karena ini langsung dari Allah kepada Nabi, dan ini teks yang paling agung gitu. Makanya kalau saya dapat ini ya, misalnya saya baca aja Alam Nasroh aja beribu-ribu kali, tidak akan. Karena gini, mohon maaf ya, ada ini kata ahli tasawuf ya, atau juga pengamat tasawuf, bahwa wirid-wirid tertentu itu kalau jumlahnya berlebih itu ada efek samping, katanya begitu. Ya kan, ada yang misalkan mohon maaf ya, tahlil sekian juta kali, tapi kalau ininya berefek, ya mungkin ya itu karena ada pembimbingnya gitu.
Saya agak ini gitu, tapi kalau Quran saya yakinlah Bapak Ibu 24 jam baca, saya yakin tidak akan berefek gitu. Dan pasti efeknya baik lah gitu, efeknya akan baik gitu. Dan ini juga pengalaman setelah itu ya, dengan gaji yang pas-pasan saya, aduh gimana ya, ini saya gaji 2.100.000 dipotong oleh bank untuk cicilan rumah 300.000. Ternyata ada saudara yang di pertanian ya, dari Garut, adik sepupu dari istri, yang ujuk-ujuk bawa beras 3 karung gitu. jadi saya tidak tahu itu dari ya mungkin. Terus juga ada ini ya, setelah itu kok bawa amplop dari mana, katanya kemarin dari itu, ternyata dari ibu mertua kan. Jadi ngasih 1 juta gitu, dan itu waktu cukup lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ya min haid sulat tasib lah, insya Allah gitu ya. Jadi daripada kita minta kepada yang tidak jelas ya, yang tidak seharusnya lah gitu, tidak seharusnya. Kemudian doa-doa yang juga kita tidak tahu ininya maknanya ya, mendingan kita baca Al-Quran saja. Alam Nasrah salah satunya. Ya kita mudah-mudahan banyak diberikan kemudahan gitu. Dan insya Allah tidak akan berefek. Tidak ada ceritanya yang baca Quran 24 jam itu ada sesuatu lah gitu. Kerasukan jin dan sebagainya. Tapi yang ngamalin itu, ini teman-teman saya yang pernah di pesantren ya. Yang Saipi dulu istilahnya Saipi itu pernah amalan-amalan itu. Dan itu katanya efek overdosis gitu. Ya mungkin kayak obat narkoba gitu ya, overdosis. Itu jadi akhirnya seperti ya kemasukan jinnya gitu. Jadi kadang wallahu alam gitu. Nah itu insya Allah kalau Quran itu tidak akan berefek, insya Allah. Apalagi kita ketika kita bisa memahaminya kemudian kita mengamalkannya gitu ya. Nah ini yang kita sedikit akan ulas tentang ini dari surat kelima ya, kelima dan sampai ke-8. Nah ini yang menarik ya bagi kita. Dan ini menurut saya, ini bisa dianggap sebagai etos kerja menurut Islam ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada kan? Fa inna mal usri yusra. Nah di sini kalau secara bahasa ada inna ya, taukid, ada sesungguhnya. Kalau ada sesungguhnya itu sangat betul-betul ya. Jadi bukan hanya kalimat biasa ya, kita sesungguhnya sama ya gitu. Tadi sini juga dalam bahasa Arab ada inna, kemudian diulang 2 kali gitu. Pengulangannya itu bukan pengulangan biasa. Dalam kaidah bahasa Arab atau balagoh ya di sini ya, stilistika gaya bahasa Arab, jika ada kata diulang ma'rifat, fa inna mal usri ya, tadi kan ada usri 2 kali ya, di ke-5 ke-6, itu maka usri itu 1 kali gitu. Usrin itu 1 kali gitu. Kemudian tapi yusronnya karena nakiroh bentuknya tidak ada alif lam ya, nakiroh itu kalau diulang-ulang itu bukan yusron yang kedua. Maka dalam hadis dikatakan fa innamal usri yusroni, kalau misalnya begitu ya. Jadi bersama satu kesulitan pasti ada 2 kemudahan. Jadi kadang-kadang sulit mas cuma 1 kali gitu. Sebagaimana kita, mohon maaf ya, yang belajar habis-habisan sampai kuliah misalkan, setelah itu dapat pekerjaan, itu sudah mulai terbuka gitu. Atau juga merintis usaha ya, banyak merintis usaha orang itu beratnya mungkin dari awal ya, tetapi kesananya suka terbuka gitu. Maka tawaran-tawaran awalnya dalam usaha biasanya kalau orang nawarin barang kemudian untuk jual, jangan nolak gitu. Karena nanti akan membukakan yang lain gitu. Ya mungkin sulit ya. Terus juga ada yang kalau mahasiswa misalkan S2 ya kawan. Sekarang di mana ngajar? Belum Pak, masih di sekolah dasar dulu ya. Tapi kemarin ada katanya sekolah tinggi gitu. Tapi kecil, kenapa tidak diambil? Oh gitu, kenapa Pak? Kalau diambil kata saya tunggu aja nanti ada yang lebih besar lagi. Dan ternyata betul ya. Hampir rata-rata yang yang ditawarin kecil dulu gitu ya. Yang besar tuh suka datang gitu. Termasuk pengalaman saya ngehonor di SD ya, SD, SMP, SMA, kok ikut ngajar di perguruan tinggi gitu. Nah, jadi kita sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Ketika kita mendapatkan yang kecil gitu ya. Seperti kita mungkin mancing ya Bapak Ibu ya. Kalau mancing yang kecil kita jangan dilalaworakeun gitu.
udahlah disimpan aja, jangan-jangan itu jadi jimat gitu, kayak gitu. Ya, jadi ya, jangannya itu jadi jimat ya. Pondok biasanya yang merintis itu berat ya, tetapi setelah itu ya, pondok-pondok pesantren, yayasan, yang orang tua mungkin yang kakeknya dulu atau buyutnya, itu hanya majelis salim kecil Pratata ya. Contoh pesantren Cipasung ya, pesantren Sukamana ya, alumni mater saya, itu hanya majelis salim mereka itu. Kecil ya, mungkin seperti kita di sini kita majelis salim, tapi setelah itu generasi kedua, ketiga, keempat sudah jadi pesantren besar gitu. Yang terakhir ini teman saya di Cimau merintis rumah tahfidz, cuman 4 orang katanya, santrinya 4 orang gitu. Sekarang sudah 150 gitu. Sekarang kesulitan guru dan kesulitan kelas katanya, dan asrama. Jadi dulu mah sulit nyari siswa itu sulit, santri itu sulit gitu. Jadi untuk merintis pasti sulit gitu ya. Tetapi setelah itu, innamal usri yusroni gitu. Jadi salah satu kesulitan pastilah gitu, banyak kemudahannya. Tinggal kita syukuri. Nah, syukuri itu bukan hanya alhamdulillah gitu ya, tapi dalam hal ini tasarruful abdi jami'a ma'an Allah. Kita harus memaintenance dalam bahasa mereka. Kita harus menjaga dan memanagenya dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita pernah hebat kemudian jatuh, kita harus bangkit lagi ya. Sebagaimana Nabi Adam itu from hero to zero ya. Coba di surat Toha kan menarik ya. Di surat Toha itu cuma ada 2 nabi. Pertama Nabi Musa, kedua Nabi Adam. Nabi Musa itu from zero to hero gitu. Dari 0 sebagai anak pungut menjadi nabi gitu, yang melawan bapak angkatnya. Tapi Nabi Adam itu dari surga dulu, sudah enak dulu, nyaman-nyaman, jatuh, nah kemudian bangkit lagi. Nah itu comeback itu berat ya. Ya makanya Persib juara 2 kali itu hebat gitu. Biasanya sudah juara kemarin itu sekarang jatuh ya karena terlena biasanya gitu ya. Nah, ini mungkin Persib cepat dzalamna anfusana gitu. Jadi kata Nabi dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lakunna minal khasirin. Jadi, saya salah. Nah, itu evaluasi ya, evaluasi kita. Saya salah, harus bagaimana? Nah, kita nata lagi gitu ya gitu. Nah, kita jadi kalau sudah kesulitan kemarin sudah mendapatkan kemudahan, jatuh, nah kita dzalamna lagi, kita evaluasi lagi gitu ya. Gitu ya. Jadi diulang 2 kali, sekali lagi jika makrifat diulang 2 kali itu cuma 1. Jadi kesulitan cuma 1, tapi nakiroh diulang 2 kali itu nakirohnya berbeda. Ya, jadi kemudahannya berbeda. Dan juga jika makrifat mah biasanya menunjukkannya kecil ya, atau cuma 1 lah. Seperti kata Allah itu kan 1 ya, dari alihah, dari ilah ya, mohon maaf. Kemudian juga kata ar-rajul ya, atau itu misalkan itu menunjukkan. Tapi kalau nakiroh itu lebih banyak menunjukkan banyak gitu ya, tak terhingga biasanya gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab kalau kata yusrun itu banyaknya tak terhingga gitu ya. Nah kemudian faidha farogta fansab. Nah ini menarik ya, karena harusnya bukan faidha farogta fansab, tapi harusnya fansab hatta farogta gitu ya. Fansab bekerja keraslah engkau hatta farogta gitu kan ya. Bekerja keras sekeras mungkin. Dan nasoba itu kerja keras yang luar biasa lah. Kalau kata orang Sunda mah diketrukeun segala panggebisa gitu ya. All out lah bahasanya. Jadi semua kemampuan dikeluarkan gitu kan ya. Biasanya kita kalau sudah kepepet ya, naon lah segala panggebisa, bisa saya coba gitu. Nah gitu biasanya gitu ya. Jadi fansab itu, atau juga kita kalau di kantor udahlah sampai kalau jam 7 sampai jam 4, udah sampai jam 4 bahkan lebih gitu. Habis-habisan semua secara profesional lah gitu, fansab di sana. Nah, di sini faidha farogta fansab, kenapa tidak fansab hatta farogta? Kalau fansab hatta farogta itu kita selesai satu pekerjaan. Kita bekerja di satu instansi, di satu kedudukan sudah. Tapi kalau faidha farogta, ini kan di tafsirnya faidha farogta min amalin ya, fansab fi amalin ukhra gitu. Jadi ada kontinuitas gitu tadi sini ya. Jadi pertama pekerjaan itu harus selesai, harus paragat ada bahasa Sunda ya. Ini sebenarnya dekat dengan bahasa Sunda, atau juga mungkin ada pinjaman ya.
Parogta itu dari paragat, maksudnya kan kudu paragatnya, sekolah teh kudu paragatnya. Kudu beres tuntas tak gitu ya. Tak itu. Jadi pekerjaan itu tong nanggung gitu ya. Jadi ulah sampai ya selesai tak itu. Tak itu tidak profesional tak gitu. Yang profesional itu yang selesai ya. Tafansob maka harus ada kontinuitas. Nah ini indahnya bahasa Al-Qur'an. Jadi setelah selesai itu tidak hanya selesai, misalnya kita seperti sekolah ya, dari TK ke SD mungkin sekarang nyambung ya, tetapi dari SD ke SMP itu banyak yang putus gitu. Tak harusnya tidak putus terus-terusan sampai mentok gitu, sehingga keilmuannya tidak nanggung gitu ya. Gitu. Jadi ketuntasan ya, sekarang sebutnya ada mastery learning, ketuntasan belajar itu mesti ya satu keharusan. Jadi ya kan sempurna lah kita kalau menginikan karya ke orang, misalnya mohon maaf misalnya kalau jahitan atau juga kita ngebangun atau apa, tukangnya tidak selesai, takkan kita gimana lah ya, kita sudah bayar mahal, takkan gitu ya. Nah itu kan jadi mengecewakan gitu ya. Nah gitu. Nah kalau ini faida faruk tafansa itu ada kontinuitas ya. Jadi setelah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu ya. Nah, begitu juga kita dalam karir. Nah, di sini pesannya kita jangan puas di satu level gitu. Coba tingkatkannya di level berikutnya. Ya mungkin kalau kita sudah kemarin golongan 3, atau golongan 2 ke golongan 3, golongan 4 sampai mentok gitu ya. Dan insya Allah biasanya orang-orang yang profesional ya, bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga karyanya, hasil kerjanya bagus ya, berprestasi. Nah itu dia akan mendapatkan promosi gitu ya, kenaikan dan segala macam fasilitas ya. Setelah promosi kan semuanya gaji naik gitu, tunjangan naik, ada fasilitas kendaraan misalkan dari itu, banyak hal-hal yang itu gitu ya. Tetapi di sini tadi ujungnya Allah mengingatkan ya, wa ila rabbika farghobta. Nah, di sini orang-orang banyak yang jatuh ketika tidak bersandar kepada Yang Maha Kuasa ya. Kita kadang-kadang sudah habis-habisan ya, sudah jor-joran gitu ya, sudah keluar modal kalau usaha tuh, terus minjam sana minjam sini, kok bangkrut gitu ya. Habis, bahkan tidak ada yang tersisa, ditipu orang misalkan ya, mohon maaf gitu ya. Nah, bagaimana tadi sini ini sandaran spiritual kita ya sebagai umat beragama, kita tidak sampai stres yang naudzubillah bahkan bisa bunuh diri, mohon maaf ya. Gitu. Jadi kita tetap ya, jadi kesuksesan apapun yang kita raih itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kadang-kadang gini ya, ada teman-teman kita atau teman sejawat kita yang biasa-biasa saja, kok cepat ya promosinya gitu. Atau usahanya biasa-biasa, kok dia mah santai tapi kok usahanya laku gitu. Padahal mungkin ya kita tidak tahu strategi dia seperti apa gitu kan. Ke pedagangnya, kalau pedagang kan suka senyum gitu kan. Pelayanan terbaik, terus juga produknya berkualitas, memuaskan, nah kan itu ya. Taya-taya itu kita tidak banyak yang tidak dipelajari gitu. Nah, jadi sekali lagi kita kalau udah habis-habisan ya dengan sekuat tenaga, kemudian kita tetap aja tidak sukses, bahkan kita jatuh, wa ila rabbika farghob ya. Maka ya semuanya ada di tangan Allah ya, gitu ya. Padahal kemarin ketika Covid ya, semua lini dalam kehidupan ini ya termasuk mungkin orang yang pegawai mah teu naon sama wae kerja. Semua juga diefisiensi gitu, bahkan yang ada tunjangan-tunjangan tidak ada sama sekali, hanya gaji saja gitu. Nah, kadang-kadang begitu ya. Jadi setelah Covid itu semuanya dievaluasi ya, hampir semua kita, seluruh dunia lah gitu, kita mengevaluasi diri, barangkali ada hal-hal yang kurang ini. Nah itu harusnya bersandarlah kepada Allah. Jadi Allah lah yang Maha Kuasa ya. Makanya, jadi orang-orang yang betul-betul bertakwa ya, itu hanya berharap kepada Allah ya. Jadi dalam semua prosesnya kita supaya lebih tenang ya, tidak panas gitu ya. Lihat orang maju, gimana ya kita? Tata kita tidak jadi kepanasan gitu. Jadi tetap aja biasa gitu. Tetapi kita sama-sama terus maju gitu. Nah, karena kita menyadari bahwa orang punya strategi apa ya, gitu. Terus juga mungkin Allah sedang memberikan rezeki kepada teman kita, kepada pesaing kita. Kita masih belum, kita terus evaluasi. Kita perbaiki dirinya. Jadi di sini sesudah kita bekerja keras, kita hasilnya serahkan kepada Allah ya. Jadi kalau sukses ya alhamdulillah, kita jaga, kita kembangkan, lanjutkan.
Kalau gagal, kita evaluasi tak gitu ya. Jadi orang-orang yang berharap kepada Allah itu kalau gagal dia bersabar, kalau sukses dia bersyukur. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya, bukan saya menggurui, tapi ini hanya untuk wasiat saya pribadi yang banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Wala afumikum akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.